Apakah teman-teman tahu tentang Kerajaan Indragiri? Jadi, Kerajaan Indragiri adalah salah satu kerajaan bercorak Islam yang berkembang di sepanjang Sungai Indragiri di wilayah yang kini menjadi Provinsi Riau. Kerajaan ini berdiri sejak akhir abad ke-13 dan awalnya belum langsung menetap di daerah Riau. Pendiri kerajaan ini adalah Raja Merlang I yang berkedudukan di Malaka. Bersama para raja berikutnya, pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Datuk Patih. Sementara hubungan kerajaan tetap terjalin dengan pusat-pusat kerajaan Melayu lainnya. Baru pada abad ke-15, di masa Raja Narasingha II yang bergelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah, kerajaan mulai menetap di Pekantua yang kini bagian dari wilayah Indragiri Hilir dan menjadi pusat pemerintahan kerajaan. Kerajaan Indragiri kemudian tumbuh menjadi kerajaan yang berhubungan dengan wilayah luar, termasuk perdagangan dan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain seperti Malaka, Portugis, dan Belanda. Hal ini menunjukkan perannya dalam jaringan perdagangan maritim di Nusantara. Pada masa berikutnya, Belanda mulai campur tangan dalam urusan internal kerajaan, terutama setelah hubungan dagang dengan VOC. Kekuasaan kerajaan pun mulai berubah saat kolonialisme semakin kuat di wilayah Indragiri. Pada tahun 1938, Kerajaan Indragiri menandatangani Traktat Van Vriendschap dengan pemerintah kolonial Belanda. Melalui perjanjian ini, Kesultanan Indragiri berstatus Zelfbestuur, yaitu pemerintahan sendiri yang berada di bawah pengawasan Belanda. Sejak saat itu, kekuasaan Sultan semakin terbatas, sementara campur tangan Belanda dalam urusan pemerintahan dan wilayah Indragiri Hilir semakin kuat. Situasi berubah drastis ketika pasukan Jepang memasuki Indragiri Hilir pada tahun 1942 melalui jalur perairan. Kedatangan tentara Jepang menandai runtuhnya kekuasaan Belanda di wilayah ini. Penyerahan tanpa syarat dari pihak Belanda menjadi akhir dari dominasi kolonial yang telah lama menguasai pemerintahan Indragiri. Sebelum tentara Jepang mendarat sepenuhnya, rakyat Indragiri memanfaatkan momen tersebut untuk menunjukkan semangat kebangsaan. Bendera merah putih mulai dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Peristiwa ini menjadi simbol kebangkitan nasionalisme rakyat Indragiri dan harapan besar akan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengambil alih kekuasaan, Jepang menjadikan wilayah Indragiri, khususnya Tembilahan, sebagai pusat administrasi pemerintahan. Gedung-gedung pemerintahan digunakan sebagai kantor administrasi Jepang dan seluruh kebijakan daerah berada di bawah kendali pemerintahan militer Jepang. Dalam rangka memperkuat pengawasan, Jepang melakukan pembagian wilayah administrasi di Indragiri Hilir. Wilayah ini dibagi ke dalam beberapa daerah seperti Tempuling dan Tembilahan, Enok, Reteh, Mandah, serta Sungai Luar. Pembagian wilayah ini menjadi dasar pengelolaan pemerintahan pada masa pendudukan Jepang. Pada awal masa kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah Indragiri masih merupakan satu kabupaten yang utuh. Kabupaten Indragiri terdiri atas 3 kewedanaan, yaitu Kewedanaan Kuantan Singingi dengan ibu kota Teluk Kuantan, Kewedanaan Indragiri Hulu dengan ibu kota Rengat, dan Kewedanaan Indragiri Hilir dengan ibu kota Tembilahan. Pembagian kewedanaan ini menjadi dasar awal penataan pemerintahan daerah di Indragiri, sebelum wilayah-wilayah tersebut berkembang dan mengalami pemekaran di kemudian hari. Sebagai salah satu kewedanaan penting, Indragiri Hilir kemudian membawahi beberapa wilayah administratif. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Tempuling dan Tembilahan, Enok, Gawang Anak Serka, Kuala Indragiri, serta Reteh. Pembagian wilayah ini dilakukan untuk mempermudah pengelolaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Mengingat luas wilayah Indragiri Hilir yang dipengaruhi oleh kondisi geografis sungai dan pesisir. Penataan inilah yang menjadi cikal bakal berkembangnya Indragiri Hilir sebagai daerah yang mandiri. Wilayah Indragiri Hilir berasal dari kawasan Kerajaan Indragiri, kerajaan Melayu yang berkembang di sepanjang Sungai Indragiri.
pada masa pemerintahan daerah awal, wilayah utara dibentuk sebagai Kewedanaan Indragiri Hilir Utara yang membawahi kecamatan seperti Tempuling, Tembilahan, Gaung Anak Serka, Kateman, dan Mandah. Selain wilayah utara, dibentuk pula Kewedanaan Indragiri Hilir Selatan yang meliputi Kecamatan Enok dan Teteh dengan ibu kota Enok. Wilayah ini berkembang dengan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sungai, pertanian, dan perikanan, melanjutkan tradisi Melayu sejak masa kerajaan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan luas wilayah yang sangat sulit dijangkau, muncul kebutuhan untuk membentuk daerah otonom baru. Oleh karena itu, wilayah Indragiri kemudian mengalami pemekaran, sehingga lahirlah Kabupaten Indragiri Hilir agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan merata. Setelah pemekaran, pemerintah Provinsi Riau membentuk pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagai dasar hukum, pemerintah pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965. Melalui undang-undang ini, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Indragiri Hilir resmi berdiri pada 20 November 1965, sekaligus menandai dimulainya pemerintahan daerah yang otonom. Pertama, peninggalan sejarah Islam dari masa Kesultanan Indragiri adalah Masjid Raya Pranab, yang juga dikenal sebagai Masjid Sultan Muda Indragiri. Masjid ini dibangun sekitar awal abad ke-20 dengan perpaduan arsitektur Melayu dan Tionghoa, sehingga terlihat unik dan khas. Pada masa pemerintahan Kesultanan, masjid ini tidak hanya dipakai untuk beribadah, tetapi juga sebagai tempat musyawarah para pemimpin kerajaan. Di lantai 2 masjid terdapat sebuah gong tua yang diyakini oleh masyarakat setempat memiliki makna mistis. Konon akan berbunyi saat hal-hal buruk akan terjadi. Hingga kini, Masjid Raya Pranab masih berdiri kokoh dan menjadi salah satu saksi sejarah perkembangan Islam dan budaya Melayu di Indragiri. Yang kedua, peninggalan paling bersejarah dari Kerajaan Indragiri adalah Rumah Tinggi, sebuah bangunan adat Melayu yang kini berdiri di Kampung Besar, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Rumah ini merupakan saksi bisu kejayaan kerajaan masa lalu dengan arsitektur khas Melayu yang tinggi dan 2 lantai yang ditopang pilar kayu. Istana Kerajaan Indragiri merupakan peninggalan bersejarah yang menjadi pusat pemerintahan dan kediaman para sultan pada masa Kesultanan Indragiri. Dari istana inilah berbagai keputusan penting kerajaan diambil. Istana ini mencerminkan kejayaan Kerajaan Indragiri serta kuatnya nilai adat dan tradisi Melayu yang berkembang pada masanya.